Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firdia Pradita Ramadanti, biasa dipanggil Dita. Saya seorang mahasiswi dari jurusan Teknologi Pangan dan Gizi, Fakultas Ilmu Pangan dan Halal, Universitas Juanda Bogor, dengan nomor induk mahasiswa B19101006. Kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi teknologi fermentasi dalam dunia pangan dengan objek yogurt sebagai bahan UTS pada mata kuliah Teknologi Fermentasi 2020. Nah, fermentasi itu sendiri adalah suatu proses pengolahan bahan pangan dengan memanfaatkan mikroorganisme. Mikroorganisme ini mempunyai peran yang sangat berpengaruh terhadap proses dan hasil produk bahan pangan yang mengalami fermentasi. Mikroorganisme itu sendiri bersifat multikultur yang memiliki satu atau lebih jenis galur yang bersifat dominan. Selama proses fermentasi, mikroorganisme aktif melakukan metabolisme dan menghasilkan produk utama yang mempunyai keunggulan-keunggulan, diantaranya aman dikonsumsi, mudah dicerna, tinggi kandungan nutrisi dan nutrisetikal yang bermanfaat baik bagi kesehatan tubuh. Produk fermentasi ini sudah dikenal dari zaman dahulu kala, contohnya tempe, tapai, bir, keju, dan yogurt. Proses fermentasi pada bahan pangan dapat meningkatkan nilai tambah produk dari hasil fermentasi itu sendiri dibandingkan dari bahan bakunya. Peningkatan nilai tambah ini mencakup aspek nilai jual, pengawetan bahan pangan, nilai nutrisi, cita rasa, dan untuk pengembangan produk baru, dikutip dari Pak Wiroharsono pada tahun 2007. Salah satu komoditas pertanian yang sudah umum yaitu susu. Susu ini mudah rusak oleh aktivitas mikroorganisme pada jangka pendek. Untuk mengatasinya, hal yang dapat dilakukan yaitu pengolahan dan pengawetan dengan melakukan fermentasi susu menjadi yogurt. Flavor khas yogurt disebabkan adanya asam laktat dan sisa asetaldehida, diasetil, asam asetat, serta senyawa volatil lainnya yang dihasilkan dari proses fermentasi oleh bakteri. Yogurt mempunyai nilai gizi yang lebih tinggi daripada susu segar pada bahan bakunya itu sendiri, terutama karena meningkatkan total padatan dalam yogurt sehingga kandungan gizi pun ikut meningkat. Selain itu, yogurt dapat dikonsumsi sebagai bahan pangan terhadap laktos intoleran atau orang yang tidak toleransi terhadap laktosa pada susu. Fermentasi susu menjadi yogurt dapat dilakukan dengan bantuan bakteri asam laktat atau BAL. Contohnya Lactobacillus burgallicus dan Streptococcus thermophilus yang dicatut dari Wahyudi pada tahun 2006. Bakteri asam laktat atau BAL ini adalah bakteri yang penting dan yang berperan pada proses produksi bahan pangan yang difermentasi. Dan beberapa bakteri ini mampu menghambat pertumbuhan varietas bakteri pembusuk dan patogen. Prestasi BAL ini tidak terlepas dari kemampuannya untuk mengkonversikan gula atau sakarida menjadi asam organik atau asam laktat dan asetat, sehingga menyebabkan terjadinya penurunan pH dan mendegradasi karbohidrat untuk digunakan sebagai sumber nutrien bagi mikroorganisme pengganggu atau pembusuk, dikutip dari Miwada dan kawan-kawan pada tahun 2006. Selanjutnya, pembahasan lebih lanjut terhadap Lactobacillus burgallicus dan Streptococcus thermophilus. Bakteri ini merupakan bakteri gram positif yang berbentuk batang dan tidak membentuk endospora dalam susu segar. Apabila ditambahkan bakteri ini akan mengubah laktosa menjadi asam laktat. Kemudian Streptococcus thermophilus ini juga merupakan bakteri gram positif yang berbentuk bulat, sering juga tumbuh berbentuk rantai. Kedua bakteri ini digolongkan sebagai bakteri homo fermentatif dan termodurik dengan pH optimum pertumbuhannya dengan range 5,5 sampai 6,5 pada suhu optimum 45 derajat Celcius. Nah, kemudian laktosa ini adalah komponen gula
atau sakarida dalam susu yang akan difermentasi oleh bakteri asam laktat pada pembuatan yogurt. Teknik fermentasi ini dilakukan dengan menambahkan kultur bakteri ke dalam susu, kemudian ditumbuhkan pada kondisi yang terkontrol. Kultur bakteri ini akan menghasilkan substansi tertentu sehingga produk yang dihasilkan akan mempunyai karakteristik yang unik seperti pH, keasaman, flavor, aroma, dan konsistensi pada yogurt. Kultur bakteri akan memproduksi asam laktat dan menyebabkan terjadinya penurunan pH yang bersifat preservatif atau pengawetan pada suatu produk. Selain itu, nilai nutrisi dan daya cerna produk juga akan meningkat. Proses pembuatan kultur bakteri ini dilakukan dengan metode propagasi, yaitu proses perbanyakan dan pemindahan kultur dengan tujuan untuk memperbanyak dan mempertahankan kultur. Menurut Miwada dan kawan-kawan, pada tahun 2006, salah satu propagasi disebut juga sebagai kultur komersial, yang disebut juga plain yogurt atau kultur dasar, dan yang dapat dibeli di laboratorium yang mengisolasi atau membuat kultur tersebut. Namun jenis kultur ini terkadang belum diketahui efektivitasnya, maka dari itu kita perlu melakukan seleksi kultur bakteri untuk meningkatkan produksi yogurt yang memiliki sifat organoleptik yang digemari oleh konsumen. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.